Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah kenikmatan kita masih bisa bersama di dalam majelis ilmu, dan majelis ilmu, aktivitas ilmu adalah aktivitas yang lebih baik daripada ibadah sunnah. Untuk itu kita sekarang ketika bersama untuk sama-sama mengkaji, maka dengan keikhlasan kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah sunnah. Kita ingin mendalami sebuah tema yang bisa jadi agak disepelekan di sebagian masyarakat kita, atau dikarenakan ilmu yang tidak cukup maka ini dianggap sesuatu yang sederhana. Padahal dalam Islam ini sesuatu yang besar, yaitu masalah nama. Kita sudah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad, yang artinya dipuji, atau juga disebutnya Ahmad. Ahmad artinya yang paling terpuji. Nama itu sangat baik, nama-nama itu sangat baik, dan bahkan ini diberikan di masyarakat jahiliyah sekalipun. Allah membimbing lisan mereka, lisan kakeknya dan ibunya. Allah bimbing agar memberikan nama yang baik bagi manusia terbaik itu. Tentu tidak pernah terbayang oleh kita, bagaimana kalau seandainya, tentu ini seandainya tidak kembali, kalau seandainya Nabi terakhir, manusia terbaik itu namanya artinya tidak baik. Pasti tidak pernah terbayang oleh kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk namanya adalah nama yang baik, karena dia teladan terbaik. Dan ternyata dalam Islam syariat pemberian nama adalah sebuah syariat yang besar. Buktinya banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa pada hari ke-7 kelahiran kita diperintahkan sebagai orang tua agar melakukan beberapa hal. Ada akikah, ada mencukur rambutnya dan mensodakohinya dengan perak seberat rambut itu, dan juga pemberian nama yang baik. Pemberian nama yang baik sudah diberikan di hari ke-7 itu, dan harus dipastikan bahwa namanya memiliki arti yang baik. Dan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bahkan mengganti nama yang artinya tidak baik, atau beliau tidak setuju dengan nama itu karena memang maknanya harus diubah. Walaupun maknanya tidak baik, maknanya baik, tetapi ketika dibunyikan menjadi kurang pas. Ada makna-makna yang mengandung unsur pesimis atau sulit atau sesuatu yang tidak baik artinya. Umpamanya, ada seseorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ditanya oleh Nabi, ini kebiasaan Rasulullah SAW, Nabi beliau itu suka sekali bertanya ketika bertemu orang. Suka kadang Nabi SAW mengatakan bahwa siapa namamu? Ketika ada seseorang yang bernama Syihab namanya. Kemudian Nabi SAW ketika orang itu disebut namanya Syihab, itu Nabi komentari tentang nama itu. Jadi walaupun tujuan orang itu datang ke situ bukan untuk menanyakan tentang makna nama baik atau tidak, ingin keperluan yang lain, tetapi tidak pernah ada kemungkaran yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang itu bernama Syihab, Syihab dalam bahasa Arab artinya adalah panah-panah api. Bermakna kurang nyaman didengar oleh telinga seseorang namanya panah api. Namanya terdengar kurang nyaman. Maka Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, bal anta Hisham. Kata Nabi, namamu bukan Syihab tapi Hisham. Diganti oleh Nabi Hisham. Hisham dalam bahasa Arab artinya dermawan. Orang yang dermawan. Dikenal kedermawanannya, maka namanya Hisham. Jadi oleh Nabi diganti namanya dengan nama yang artinya dermawan. Nama dermawan positif. Sangat positif maknanya. Begitu seterusnya. Bahkan ada seseorang yang
bernama Asiyah. Asiyah ini berbeda dengan kata Asiyah karena secara huruf. Kalau yang Asiyah istrinya Fir'aun, wanita yang mukminah itu menggunakan hamzah di depannya kemudian sin. Kalau ini pakai ain, Asiyah pakai shad. Yang artinya Asiyah dalam bahasa Arab artinya adalah wanita yang maksiat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan bahwa anti jamilah. Jangan pakai nama Asiyah. Tapi ganti namamu, sekarang kamu bukan Asiyah tapi kamu Jamilah. Kamu cantik. Daripada artinya adalah wanita durhaka, mengapa tidak diganti dengan nama yang artinya cantik? Kemudian ada nama yang secara arti sebenarnya baik, tetapi oleh Nabi diganti juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 istri yang namanya sama, yaitu bernama Barroh. Mungkin kita belum pernah mendengar ada istri Nabi bernama Barroh, tapi ini nama aslinya. Ada 2 istri Nabi yang dua-duanya bernama Barroh. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Barroh yang pertama diganti menjadi Juwairiyah. Juwairiyah adalah putri salah satu kepala salah satu suku yang kemudian nanti masuk Islam. Kemudian Barroh yang kedua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan nama Zainab, yaitu Zainab binti Jahsh. Padahal kata Barroh artinya kebaikan, dari kata bir, kebaikan, kelapangan, bahkan surga pun al-jannah itu juga suka disebut dengan Barroh. Kenapa Nabi menggantinya? Karena Nabi tidak suka kalau ada sahabat yang berkata kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Barroh. Kalau Nabi keluar dari Barroh. Kalau Nabi datang ke istrinya yang bernama Barroh, kemudian Nabi keluar dari rumah istrinya itu, tentu orang akan berkata, Nabi keluar dari Barroh. Kalau Barroh artinya kebaikan atau bahkan surga, itu artinya akan disebut bahwa Nabi keluar dari kebaikan. Mau kemana? Menuju keburukan. Atau Nabi keluar dari surga. Mau kemana? Kalau tidak surga berarti neraka. Maka Nabi ganti namanya menjadi Zainab dan Juwairiyah. Zainab dalam bahasa Arab artinya adalah pohon yang bagus bentuk dan pemandangannya dan wangi aromanya. Pujian untuk wanita, ya, diberi nama pohon yang aromanya wangi, indah bentuknya dan menyenangkan untuk dilihat mata. Maka diberi nama Zainab. Nabi mengganti nama Barroh juga ada yang lain, yaitu saudarinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini bukan istri Nabi, yang istri Nabi adalah Ummu Salamahnya. Begitu Nabi SAW nikah dengan Ummu Salamah, Nabi melihat ada saudarinya Ummu Salamah. Kemudian Nabi bertanya siapa namanya? Kata Ummu Salamah namanya Barroh. Kata Nabi ganti namanya dengan Zainab. Jadi disamakan dengan istri Nabi yang bernama Zainab. Penggantian nama ini juga dilakukan hingga ke cucu beliau sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan cucu dari pernikahan Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha, mungkin Anda baru mau mendengarnya kali ini, belum pernah dengarnya. Ini menarik bahwa ketika lahir putra pertama Ali, maka Rasul datang kepada Ali. Kata Nabi, wahai Ali, kau beri siapa nama anakku ini? Nabi menyebut anakku, yaitu cucuku. Ali mengatakan, saya beri nama dia Harb. Harb artinya perang. Ali memang seorang panglima, seorang yang sangat gagah berani, sehingga entah bagaimana dia memiliki harapan besar dengan nama perang itu. Dia berharap anaknya seperti dirinya dalam kehebatannya. Kata Nabi, tidak, namanya Al-Hasan. Jadi dia namanya Hasan. Hasan dalam bahasa Arab artinya baik.
Maka nanti begitu Hasan punya adik, Rasul datang lagi. Rasul bertanya kepada Ali, kau beri nama siapa cucuku ini? Lagi-lagi Ali, entah mengapa Ali ingin sekali ada salah satu anaknya bernama Harb, artinya perang. Maka Nabi mengatakan tidak, namanya adalah Al-Husain. Husain adalah bentuk tasghir untuk kata Hasan, artinya kebaikan yang kecil, tetap baik. Dan begitu seterusnya, bahkan nanti dia punya adik, walaupun ini disebutkan dalam sejarah meninggal kecil, nanti juga menggunakan akar kata Hasan tetap. Dan ini artinya bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti sampai nama cucunya. Dan ini juga bukti sebenarnya kakek pun boleh ikut campur tentang nama cucunya, tetapi tentu harus nama yang memiliki makna yang mulia dan makna yang benar dan baik. Masalah nama ternyata dalam Islam bukan hanya masalah orang, nama orang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Rasulullah SAW membuat strategi yang sangat canggih, yang insya Allah nanti kita akan membahasnya ketika sampai di Khaybar, pembahasan Khaybar. Khaybar itu ada di arah utara Madinah, dan Rasulullah SAW ternyata tidak dari selatan masuk langsung ke Khaybar, karena seharusnya, karena posisi Madinah di selatan, dari selatan langsung lurus masuk ke arah utara. Ternyata tidak. Nabi SAW malah masuknya dari utara ke selatan. Artinya dia berputar dulu terus ke utara, baru diturun ke selatan. Sebelum masuk ke Khaybar, sampailah Nabi di perempatan jalan. Di perempatan jalan, Nabi SAW diberitahu oleh sang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya berkata, ya Rasulullah, ini perempatan jalan yang manapun yang kau tempuh akan sampai ke Khaybar. Artinya perempatan jalan semua mengantarkan Nabi ke Khaybar. Maka penunjuk jalan ini meminta Nabi memilih jalan yang mana saja sama. Lihat cara Nabi memilih, luar biasa. Ketika ada pilihan untuk sampai pada sebuah tempat, bahkan Nabi memilih nama yang baik. Jadi nama itu menjadi sebuah pertimbangan untuk Nabi menentukan jalan mana yang mau dia tempuh. Nabi kemudian bertanya, yang ini jalan apa? Kemudian penunjuk jalan mengatakan, ini nama jalannya Huzn. Huzn artinya sedih. Nabi tidak mau. Kemudian Nabi SAW bertanya, kalau yang satu ini jalan apa? Kemudian penunjuk jalannya mengatakan Syash. Menurut kamus Syash artinya kacau. Nabi juga tidak tahu, sudah sedih, kemudian kacau. Nabi tidak mau. Kemudian berikutnya Nabi SAW bertanya jalan yang ketiga. Kata Nabi, yang ketiga ini jalan apa namanya? Yang ketiga itu namanya Hatib. Hatib itu ada sebuah ungkapan yang khas di Arab namanya Hatibul Lail. Yang sebenarnya kata Hatib itu sebuah ungkapan untuk menyebut seseorang yang asal bicara tanpa difikir. Asal melintas di kepala dia ungkapkan. Itu disebut Hatib. Nabi SAW tidak juga suka, tidak mau. Maka sahabat mengatakan, tidak ada jalan lain Rasul, tinggal satu jalan ini. Kata Nabi, apa namanya? Namanya marhab. Marhab dalam bahasa dari kata marhaban, artinya selamat datang. Selamat datang, ucapan selamat datang. Sebuah makna optimisme, seakan Nabi diterima oleh wilayah itu. Jadi kata marhab, kata Nabi, saya lewati jalan ini yang bernama marhab ini. Walaupun sebenarnya marhab itu adalah di Khaybar adalah nama salah satu tokoh Yahudi. Karena salah satu pemimpin Yahudi yang nanti juga mati di tangan sahabat setelah duel perang tanding dengan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Namanya marhab. Tapi marhab dalam bahasa Arab artinya adalah selamat datang. Dan Nabi SAW memilih jalan itu. Nabi SAW ketika beliau suatu hari juga meminta bantuan sahabat untuk memerah susu unta.
Ketika itu ada orang yang angkat tangan, Nabi bertanya nama, karena Nabi tidak kenal. Dan unik sekali. Bahwa Nabi menentukan jalan mana yang mau dilalui dengan nama, ketika semua jalan bisa mengantarkan ke tempat yang dituju. Dan Nabi ternyata pernah memilih pekerja untuk melaksanakan, untuk mendapatkan amanah tugas yang mau kita berikan, ternyata juga pertimbangan nama. Ketika ada orang yang diminta kemudian mengangkat tangan bahwa dia ditanya namanya, di antara namanya dia mengatakan nama saya Murrah. Murrah artinya pahit. Sementara dia harus memerah susu unta. Maka Nabi SAW mengatakan duduk, kamu duduk, yang lain. Terus beberapa orang Nabi menolaknya, sampai kemudian ada seseorang yang angkat tangan dan ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Orang itu mengatakan Ya'ish. Ya'ish artinya orang yang hidup. Mana yang positif, mana yang optimis, orang yang hidup. Kata Nabi, kamu yang memerah susunya. Mungkin ini tidak pernah terfikirkan oleh kita. Rasanya saya belum pernah mendengar sebuah perusahaan setelah melihat kompetensi orang-orang yang mendaftar, kemudian salah satu pertimbangan menerima karyawan adalah namanya baik. Padahal ini petunjuk yang dahsyat dari Nabi. Betapa bukan hal yang sederhana seseorang mengamanahkan pekerjaan kepada orang yang namanya positif. Tentu harapannya adalah bahwa pekerjaan yang diamanahkan itu juga bisa dilaksanakan dengan cara yang baik dan positif. Dan begitu seterusnya, Islam mengajari kita agar kita ini memberikan nama yang baik. Walaupun ini sebuah tema yang mungkin sekedar kita abaikan, maka peringatan buat kita. Jangan memberi nama sekedar tren. Jangan memberi nama sekedar enak didengar. Jangan memberi nama sekedar bahwa sedang marak nama-nama itu dipakai. Apalagi kalau panduannya hanya televisi. Sering disebut di televisi. Berilah nama dengan nama yang maknanya positif, maknanya baik. Di nama itulah kita selipkan doa dan harapan kita pada anak itu. Apalagi kalau kita memberi nama salah satu anak kita itu atau anak-anak kita dengan nama-nama tokoh besar dalam Islam, maka mudah sekali kelak kita akan mengenali bahwa anak ini insya Allah akan menjadi seperti tokoh yang kita jadikan sebagai namanya. Maka ini salah satu contoh saja. Untuk itulah beberapa sahabat Nabi SAW, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah, itu adalah dua sahabat Nabi yang bersahabat sangat akrab. Kemudian Zubair itu lebih suka memberi nama-nama anaknya dengan nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang telah syahid. Maka ada yang namanya Mus'ab, ada yang namanya Abdullah, itu orang yang telah syahid. Sementara Talhah lebih suka memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi. Artinya bahwa itu tokoh-tokoh yang kita akan terbantu untuk mendefinisikan anak kita apa kelebihan dan kehebatannya. Karena nama adalah doa, nama adalah harapan, nama adalah optimisme, maka untuk itulah ada disyariatkan untuk memberi nama yang baik. Bahkan bukan hanya orang. Nabi SAW juga menamai beberapa hal yang dimilikinya. Kuda, kendaraan beliau namai. Himar beliau namai. Sampai piring beliau, bejana beliau, nampan yang besar yang biasa beliau pakai untuk makan, itu beliau namai. Dan semua maknanya positif. Untuk itu, kalau Anda menamai sesuatu, maka namailah dengan maknanya yang maknanya adalah makna yang baik dan positif. Walau ini adalah sebuah pembahasan yang terlihat sederhana, tetapi perlu diketahui bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting. Justru ketika diabaikan itulah maka kita tegakkan sunnah Nabi, karena tanpa kita sadari bahwa nama adalah salah satu poin penting untuk menjadi modal di kebesaran di kemudian hari. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berfikir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.